kami punya program. Nanti kalau sudah cukup banyak akan kita proses sertifikasi. Karena beberapa informasi yang kami kaji itu biayanya itu nanti akan lebih terjangkau bila makin banyak lahan, gitu kan. Nah, perlu diketahui bahwa sesungguhnya kita mendorong untuk bertani organik ini kan sebuah gerakan yang memang kami sadar tidak mudah, sangat tidak mudah, gitu kan. Maka kami pendekatan itu berbasis kejamiahan. Artinya kami benar-benar persuasif ya, artinya mendekati dari hati ke hati sampai nanti pada sampai pada keyakinan betul. Saya Bambang Sadono merekomendasikan sate rumah makan Sambung Roso, sate kambing muda, ada gulai, tongseng, tengkleng. Ini tidak yang paling enak di Grobogan, tapi mungkin sate kambing paling enak di seluruh dunia. Saya sudah mencoba jalan, ya, kebetulan saya lewat aja. Saya sudah lewat dua, Keser, nanti ke Purwosari. Nah, ternyata yang mereka selalu persoalan itu ada dua, satu pemasaran, dua sertifikasi. Nah, maka setelah saya cek lembaga sertifikasi itu kan harus dilakukan bersama-sama. Nah, alhamdulillah saya ingin kembali ke penjenengan. Ini penjenengan sendiri sudah punya program apa belum untuk sertifikasi itu? Iya, jadi begini Pak. Keluhan-keluhan itu memang betul ya, tapi sesungguhnya ini ada beberapa yang perlu kita sampaikan bahwa sebenarnya teman-teman itu juga banyak yang klarisan Pak. Ya, banyak yang klarisan kayak Sono Kidul itu toh kemarin itu alhamdulillah kan ada temen yang jadi KURAPA ya. Di desa itu Bayan lah istilahnya. Itu dia kebetulan jadi ketua BUMDes. Nah, kemudian tangani BUMDes bagus Pak, cepet lari. Saya tanya aja, saya butuh lagi, mana pun telas Pak. Gitu. Nah, kemudian soal sertifikasi memang kami begini Bapak. Kami punya program. Nanti kalau sudah cukup banyak akan kita proses sertifikasi. Karena beberapa informasi yang kami kaji itu biayanya itu nanti akan lebih
terjangkau bila makin banyak lahan, gitu kan. Nah, perlu diketahui bahwa sesungguhnya kita mendorong untuk bertani organik ini kan sebuah gerakan yang memang kami sadar tidak mudah, sangat tidak mudah, gitu kan. Maka kami pendekatan itu berbasis kejamiahan. Artinya kami benar-benar persuasif ya, artinya mendekati dari hati ke hati sampai nanti sampai pada keyakinan betul. Nuwun sewu bahwa gini yang kami sampaikan kepada jamaah, memang ini kan program PCNO Pak. Yang kami sampaikan kepada jamaah itu, kita bertani organik ini dilambari niat ibadah. Kenapa? Karena kita tidak hanya memprioritaskan segi ekonomi, tapi kita sadar betul di situ ada nilai ibadah, yaitu merawat lahan, dan itu adalah melestarikan bumi, ya gitu kan, menyelamatkan lingkungan. Kemudian ada lagi sisi sangat positif, yaitu mempertinggi nilai nutrisi panenan kita, apapun tanaman kita, baik padi maupun palawija. Kalau kita bisa bertani organik, di situ nilai-nilai ibadahnya banyak, menyelamatkan lingkungan, memperkaya nutrisi, kemudian mempersehat lahan dan sebagainya. Maka nilai ibadahnya ini yang kita jadikan prioritas Pak. Nah, maka kesadaran ini kita gulirkan terus, dan karena kami sadar itu tidak mudah, maka kami memang ini butuh waktu. Meskipun sudah seperti yang saya sampaikan panjenengan, ada di sana, itu masih minim Pak. Belum banyak, yang lain itu belum berani ikut. Nah, ini kami masih dalam proses itu. Sampai pada suatu ketika nanti yakin, nah kami akan kerjasamakan dengan berbagai pihak. Di antaranya kita juga memang menjalin secara hierarkis dari PBNU. Jadi PBNU itu juga sudah punya jaringan untuk sertifikasi, juga sudah punya jaringan untuk pemasaran. Nah, dari teman-teman di Blora, seperti Pak Bambang sudah ketemu dengan mereka, ini memang keluhannya begitu, ya. Ada yang keluhannya itu sulit memasarkan dan sebagainya. Nah, ada juga yang perlu saya ungkapkan begini. Jadi beras yang sudah diproduksi ini sebenarnya belum bisa dikatakan beras organik sebenarnya. Nah, jadi kan bisa dibilang organik itu kan de facto dan de jure, gitu kan. De factonya organik, karena lahannya sudah kita yakin betul totally organik. Tetapi kan de jure belum, karena belum mendapat license sertifikasi, belum sertifikat gitu kan. Nah, maka beras yang kita hasilkan ini masuk kategori beras sehat atau beras premium. Itu sebenarnya gitu. Jadi kalau kita labeli secara resmi sebagai beras organik tidak boleh sebenarnya gitu. Nah, sebagai kategori beras sehat menurut saya sebenarnya laris sudah. Itu bahkan kami sering dikejar-kejar sama BWNU. Dari Blora mau ngirim ke Semarang berapa ton, itu ketika saya cek ya habis semua Pak. Gitu. Larisan gitu. Kayak ini saya juga ada yang saya bawa ke Rembang, ada yang pesanan-pesanan banyak. Ini ada Rojo Lele dan Menewangi. Nah, jadi memang kita pelan-pelan Mas Bambang. Kami pelan-pelan karena ya sama Mas Imam ini. Ini kita pelan-pelan Mas Imam ya, karena memang nggak bisa dipaksa. Ini yang paling kami tekankan, bertani organik ini ibadah. Gitu. Jadi tolonglah ini dipahami, karena ini gerakan jamiah. Ini kita terutama ibadah, kemudian nanti nilai ekonomisnya akan ikut. Gitu.
ada beberapa jamaah kami bahkan sudah sampai pada keyakinan, pun lah Pak, pokoknya Kulon itu hampir yang perintah NU, lapak loh, ada yang begitu. Tapi ada yang murni ekonomi Pak. Ya kita kan jamaah itu kan banyak, macam-macam gitu, tidak apa-apa. Saya tahu betul faktanya begitu di lapangan. Kami begitu sama Mas Imam dan kawan-kawan, sering dibully Pak, sering dibully di masyarakat itu. Ya jadi jangan terus. Ya Mas Imam ya. Nah memang antara lain juga mereka senang karena Saya Bambang Sadono, sekarang sedang bersama dengan Haji Iksan Haryanto yang mendirikan dan mengembangkan kopi cangkir lelet di Rembang. Juga bersama dengan Mbak Vera Damayanti yang memimpin langsung kegiatan kopi cangkir lelet ini. Ini kopi paling terkenal di Rembang dan sekitarnya. Jadi ya mudah-mudahan siapa saja yang berkunjung ke Rembang bisa mencoba kopi cangkir lelet. Pak Fatah ini juga menampung gitu, hasil-hasil itu gitu. Nggih. Jadi panjenengan ini terus diteruskan ke PBNU gitu, atau juga mungkin ada Pesanan teman-teman gitu yang kenalan-kenalan Pak. PBNU belum Mas Imam ya. Kita diminta berang ton, 4 ton apa 10 ton belum bisa kita. Nah saya itu mendapat apa ya, gambar-gambar dari Blora itu sudah ada kelompok-kelompok yang menawarkan itu, bahkan sudah dalam bentuk paket-paket gitu. Oh gitu, ya itu usaha-usaha sementara ini begitu. Cuma itu tadi kan, ini kategori beras kita masih beras sehat ya Mas Imam ya, belum beras organik. Jadi di luar yang dikelola oleh PCNU ini, memang ada lagi Pak ya yang melakukan itu. Saya tidak tahu persis tapi bisa jadi iya. Karena begini Pak Bambang, saya pernah ketemu sama Romo Budi Alois. Purnomo itu, beliau itu ternyata sering ke Kedung Tuban, ke Desa Kemantren, di Pedukuhan Tamburan. Di situ ketemunya sama sedulur Sikep. Nah, Romo Budi cerita sedulur Sikep itu juga menerapkan bertani organik. Memang itu warisan leluhur, gitu. Nah, cuma saya nggak tahu persis prakteknya kayak apa dan sebagainya. Saya juga belum sempat secara real lihat di ini, tapi Romo Budi meyakinkan saya sudah langganan itu Pak Fatah berasnya gitu. Jadi ya saya yakin sudah ada beberapa. Terus ada juga Pak Bambang di Desa Baju. Ya itu di bawah binaan Pertamina. Oh Pertamina. Ya Baju itu sudah ya sekitar 5 tahun juga. Saya Bambang Sadono. Saya sekarang sedang di Desa Kenteng Cepu, di warungnya Bunur spesial jendir. Jendir ini adalah ikan paling enak di dunia yang hanya ada di Bengawan Solo. Jadi orang belum dikatakan pernah ke Cepu kalau belum pernah makan jendir. Nah, datanglah ke warung Bunur di Desa Kentong, Kentong Cepu. Ada yang digoreng, ada yang
Karangasem sampai ketemu di Kentong Cepu. Kalau ini saya sedang berkomunikasi jaringan yang lain, itu ada di Boyolali, Wonogiri, yang paling bagus Magelang. Ini baru saya kontak oleh beliau, baru dia benar-benar sudah jadi bisnis, malah anaknya muda. Oke, Wonogiri juga muda kayaknya. Wonogiri itu melanjutkan bapaknya. Ya memang dia udah ke Amerika dan sebagainya. PBNU itu sudah luas juga jaringannya, ke Eropa, Finlandia, Jerman, kemudian Arab juga besar. Permintaannya, setiap permintaan kita malah belum bisa ngirim. Jadi kita masih gulirkan terus ini Pak Bambang. Kami masih dorong terus. Terus begini, ya Pak Bambang saya kira paham betul bahwa Di Blora tantangannya kan rangkep-rangkep ya. Di antaranya soal suplai air yang berlebihan itu juga tantangan betul itu. Jadi tahun kemarin ini kan banyak yang nggak bagus ya Mas Imam ya, karena airnya kosong ya. Kalau betul nggak tanam malah. Tinggi itu memang. Tapi sebenarnya juga dengan solusi organik itu juga menolong sebenarnya. Kalau memang sudah benar-benar loh. Kalau masih setengah-setengah ya repot. Itu memang. Di lahan kalau sudah totally organik itu justru bisa tahan kekurangan air, bisa tahan kesuburannya. Sebenarnya seperti itu. Cuma memang masih banyak yang belum yakin betul. Kalau sudah seperti Mas Imam begini sudah paham betul, sudah merasakan gitu. Jadi itu saya mendapat cerita yang dari Boyolali itu. Kalau yang ekspor itu sertifikasinya juga internasional. Iya betul. Nah, dia bilang, Pak, tapi kalau volumenya nggak banyak itu rugi Pak. Iya. Apa? Sertifikasinya mahal. Betul, betul. Makanya ini kami dorong lagi terus. Nanti kalau sudah sampai pada kesiapan, ini tetap kami menuju ke sana. Oke. Kami juga sudah diskusi dengan Pak Bupati. Mungkin monggo. Justru kami yang masih kekurangan. Saya Sasongko Tejo mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada Bangsa TV dan kanal YouTube Inspirasi Bangsa dan Inspirasi Jawa Tengah yang dikelola oleh Bambang Sadono, wartawan senior. Semoga sukses dan semoga mendapatkan respon atau mendapatkan tempat di hati masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Teman-teman untuk kesiapannya. Memang sebenarnya itu sertifikasi itu pemerintah membangkung itu juga nggak banyak kan untuk pemerintah itu biaya sertifikasi itu kan. Iya. Tapi kan itu melindungi dalam cakupan yang cukup luas. Betul. Saya diberitahu yang biaya 31 juta untuk 3 tahun itu bisa sampai 20 hektar. Nah, maka itu kan kami harus siapkan sebanyak itu. Bila perlu lebih dari itu gitu. Kami sadar ini nggak mudah gitu, nggak mudah karena petani organik itu masih banyak yang belum paham. Masih banyak yang belum paham. Jadi dikiranya organik kita masih seperti dulu-dulu. Jadi organik yang dulu-dulu itu memang masih ketinggalan teknologinya. Kalau sekarang insya Allah kita juga riset terus kok ya Mas. Kita riset terus. Kalau melihat pengalaman yang sudah dilakukan itu sebenarnya dari sisi ekonominya juga nggak jelek menurut saya. Oh iya. Karena produksi turun sedikit, tetapi biaya juga turun. Turun. Nah, harga naik. Nah, jadi itu malah menguntungkan. Hanya ada satu hal Pak Bambang, bahwa culture dan habit petani kita kan sudah berubah Pak Bambang.
Nah, Dulu itu petani yang sesungguhnya itu rajin, tiap hari ke sawah, tiap hari pantau. Dengan adanya telah terbiasa dengan pupuk-pupuk kimia, obat-obat kimia, itu petani seperti diminyak pupuk, seperti kemudian terjangkit sikap-sikap instan, gitu Pak. iya jadi nggak sabar. Gak sabar. Nah ini Jadinya pupuk juga cepat kelihatan. penyakit besarnya di situ. Iya. Penyakit besarnya di situ. Sama-sama subur. Iya. Padi organik dengan konvensional non organik itu beda Pak penampakannya. Iya. Sama-sama lemu loh padahal. Iya, iya. Karena apa? Kalau padi organik, oke, itu ngacrak, Pak. Gitu. Tapi kalau pakai pupuk kimia sintetik ya, itu ngebiak daunnya. Jadi nampak subur nyeneng kayak gitu. Nah petani itu masih banyak yang fanatisnya seperti itu. Di wangel polres lemu. Padahal itu sudah subur itu gitu. Terus penampakan hijaunya Bapak. Beda. Hijaunya itu kalau pakai pupuk anorganik, pakai pupuk sintetik ya, kimia sintetik, itu bisa hijau gelap, itu wah menyenangkan betul. Tapi kalau organik itu nyememeng. Jadi kalau belum kuat betul imannya, belum paham betul itu organik, alah ngedap, ngecorong desa, saestu itu. Saya Bambang Sadono, sekarang sedang berada di kuliner ayam bakar yang paling terkenal di Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Ini namanya Bu Jami. Kulinernya adalah ayam bakar dan ayam goreng, Ibu. Ini luar biasa, pokoknya paling top, markotop di sini. Jadi kalau kita mau wisata ke Waduk Greneng, ini juga salah satu objek wisata yang terkenal di kecamatan ini. Jangan lupa mampir di ayam bakar, ayam goreng Bu Jami. Pokoknya luar biasa, maknyus katanya, betul nggih? Saya kira mari kita coba. Menurut saya diperlukan sosialisasi dan promosi yang sistemik dan menarik gitu. Satu contoh gitu, saya lihat sawahnya Mas Imam itu di hamparan yang organik itu nggak kena orang, tapi sebelahnya persis itu orang. Nah, itu kalau di shoot kemudian ditunjukkan itu loh, itu kelihatannya yang mungkin perlu dilakukan, dan itu sebenarnya kewajibannya pemerintah, dinas pertanian harus mengerjakan itu. Oke, makanya gini Bapak Nun, saya terus terang saya tidak terlalu berharap banyak, karena memang ini tidak mudah, ya dalam artian ya beda sudah, pendekatannya sudah beda. Terus apa-apa yang harus kita siapkan, apa-apa yang harus kita jalani untuk benar-benar menepati prosedur tertakar, terukur, tertimbang sesuai dengan prosedur organik. Ini memang petani-petani kita sendiri banyak yang katakan, wah ribet ngono. Ya memang ya begitu, tapi begitu ada yang sudah seperti Mas Imam ini sudah merasakan, sudah pengalaman gitu, ya mantep aja gitu. Saya kontak-kontakan dengan Pak Gundala, Kepala Dinas Pertanian. Nanti saya cerita juga. Nah, dulu itu kan saya
tertarik beras organik. Kemudian ada yang cerita untuk Pak Kiai Fatah itu PCN itu ngurusi lah, saya kontak dengan udah lama itu sebenarnya. Udah lama, terus saya kontak-kontak lagi, saya pas ke daerah-daerah terus lihat itu ya kenapa nggak mampu, dan saya kan baru bisa turun itu setelah pandemi. Dulu pandemi kan kalau maka saya pengen wawancaranya lewat Zoom supaya gampang. Sekarang sudah agak waktu itu nuwun sewu Pak Bambang. Jadi saya itu ngapain saya cerita banyak-banyak itu akan lebih berharga ketika Pak Bambang bisa ketemu sendiri, bisa ke lahannya gitu loh maksud saya. Jadi Pak Bambang mau menyampaikan apa gitu kan mantap gitu loh, daripada saya ngomong alur itu gitu. Maksud saya gitu Pak Bambang gitu. Dan sekarang karena itu Mas Umam ngeluh sertifikasi itu, saya kontak dengan Lesos itu. Lesos mulai sertifikasi. Lesos mau beritahu saya, Pak itu banyak Pak, nanti silakan. Ini sudah kita kemarin sudah wawancara dengan Boyolali. Mungkin besok itu kita tanyakan. Ini sudah kontak dengan Ekonomi. Jadi maksud saya itu biar silakan rame-rame gitu. Karena ini sesuatu yang baik. Kami itu tadi Pak Bambang kan sudah terungkap ya sampai ke 20 hektar sampai ke kami ngejar itu masih itu. Kebetulan teman-teman yang kemarin saya sodorkan kontaknya ke Pak Bambang itu lahannya juga masih sangat-sangat terbatas. 1 hektar saja nggak ada. Iya, kan saya matur, saya terus terang saya belum berhasil. Belum berhasil saya meyakinkan yang punya 2 hektar lah yang gitu. Tapi ini tetap kami jalan terus lah, lamban tapi tidak apa-apa, kita aja. Pak, yang penting Saya Hadi Supeno, ucapkan selamat dan sukses pada Bangsa TV yang bulan Mei ini kita berusia 2 tahun. Pak Bambang Sadono dan Pak Bambang Sadono Junior semoga terus sukses mengelola kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Indonesia, dan terutama televisi bangsa. Mudah-mudahan Bangsa TV tetap mampu mengawal perjalanan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Memotivasi. Nah, nanti kalau masyarakat sudah tertarik, nggak usah disuruh mereka bisnis. Oke Pak Bambang. Artinya kan jadi hebat dari NU ini kan namanya kepeloporannya. Iya, kami mengejar bahwa ini nanti sampai menjadi kesadaran betul gitu loh, tidak sekedar iming-iming ini itu enggak gitu. Menurut saya itu yang bagus karena itu kenapa saya sangat dorong, karena kita ini kadang-kadang berorganisasi ini kan hanya perlu retorika, banyak ngomong, banyak ucap, tapi konkret itu nggak ada. Nah kalau itu konkret karena dampaknya terhadap ekonomi kelihatan. Saya terus terang begini Pak Bambang, menurut saya menyadari bahwa jamaah saya itu kan petani semua gitu loh. Nah, ketika saya sosialisasi apa yang ada dalam benak saya, kita kan teman-teman kan jamaah kita ajari membuat pupuk, itu membuat obat-obatan organik itu. Jadi ketika petani kita menjerit kelangkaan pupuk, ketika menjerit mahalnya pupuk, mahal langka lagi, tidak ada. Dan tidak tepat waktu lagi. Tidak tepat waktu. Saya hanya menawarkan solusi. Kita sepertinya akan sulit ketika ngejar pihak siapa, jaga ke pihak siapa. Sudahlah, ayo memerdekakan dirinya sendiri. Caranya apa? Bikin pupuk dewe. Oh gitu kan. Kayak masih mau begini, mau nangin-nangin, mau pupuk harga berapa, udah bisa bikin sendiri gitu loh. Nah kembali soal keyakinan, masih banyak yang belum mantep, belum yakin gitu. Kita mencoba menyadarkan bahwa solusinya ya harus diri kita sendiri. Ketika sudah bisa membuat pupuk, kan sudah satu solusi, gitu kan. Nah kemarin Mas Imam juga sudah menyampaikan soal air, soal waktu tempuran dan sebagainya. Saya syukur tuh Pak Bupati kan KPN juga kan gitu, nggak bisa kayak gitu koordinasikan lagi. Oke, belum semuanya bisa diskemakan dengan baik, Bapak. Jadi masih konvensional juga.
ke pimpinannya bilang A gitu sampai di bawah ya yang jadi udah CD. masih banyak yang dibenahi lah gitu. Ini kami masih struggle, kami masih dalam perjuangan besar ini. Pak Fatah, saya kira itu jadi ini justru membuka pintu masuk bagi saya, malah saya menjelajahi organik ini sampai mana-mana. Nah, mudah-mudahan yang saya dapatkan ini saya sebar juga menjadi pelajaran teman-teman yang di Blora, karena kami tidak disosialisasikan, dia tahunya lama. Kemarin kami juga terhalang pandemi, Bapak. Gitu. Nggak enak kan kita mau, padahal kita kalau sosialisasi itu ada kadang sampai 40 orang gitu. Iya. Dan kita langsung praktek, Bapak. Letongnya harus 1 ton. Itu iya, itu banyak saya ini dokumennya. Banyak sih. Kita sudah mau ini terus kita keliling. Yang belum doplang ya Mas. Ya, doplang Mas. Doplang belum. Iya. Saya Bambang Sadono. Saya sekarang sedang berada di warung Pak Gendut. Ini menunya nasi goreng, mie godok. Ini mie godok, mie goreng dan nasi goreng yang terenak di Kabupaten Blora. Kalau tidak percaya, silakan coba sendiri. Pak niki sekali goreng pinten porsi Pak niki Pak? Nggih. Niki pinten porsi niki? Ini 16 tergantung yang pesen Bapak. 16 porsi. Nggih. Sekali. Kok warungnya sampean jenenge warung Pak Gendut sebabnya napa? Tapi kan ini kan Kiai mriki Napa? Ini Pak Gendut tadi. Oh, jadi Pak Gendut niku karena sampean gendut ngoten maksudnya? Kemungkinan sakit. Lah terus sing bener jenenge asli sinten Pak? Kula Sutardi. Sutardi. Nggih. Asli pundi? Saking Sukoharjo. Waduh, Sukoharjo. Terus pun pinten tahun teng mriki? 75 sampai sekarang Bapak. Wah, 75 sampai sekarang. Jadi sampean mie yang paling laris di Blora nggih. 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 Padahal sana relatif potensial ya Pak, airnya agak lebih mudah. Yang lebih mudah itu Randu ke Timur, Pak. Randu malah. Randu ke Timur karena sudah didekati ini Bengawan Solo. Itu kalau benar itu apa yang diamati oleh Pak Imam bahwa pupuk dan pestisida organik itu dijauhi tikus misalnya, itu daerah sana kan ada tikus. Terus ada juga kemarin temuan atau kesadaran di Pak Selamat juga sama tetangga-tetangganya. Ternyata tikus juga ini tidak mau makan karena keras katanya pohonnya gitu. Kalau itu betul kan berarti menjawab persoalan mereka. Karena saya pernah dulu, terus Pak, tikusnya banyak. Saya juga secara pribadi juga pengen nambah lahan Pak Bambang di daerah sana kan. Itu Pak airnya lebih terjamin kan. Tapi juga ya kan setiap hari di Kerembang gitu, jadi waktunya saya juga sangat sempit. Nah juga ada yang sangat kritis, sangat teliti. Pak itu air sudah harus hati-hati loh Pak. Kenapa? Kalau airnya itu melewati sawah-sawah yang anorganik, nah itu kan nular juga. Kalau itu sudah kita jawab. Jadi teknologi kita sudah kuat. Kalau dulu kalah Pak.
Jadi satu peta ya, satu peta begini sawah pakai organik, Ya. sementara yang lain anorganik semua, ini kalah. Ya. Itu kan karena air dari sini masuk kontaminated kan. Ya. Tapi sekarang kita enggak. Formula yang kita terapkan di sini itu tidak akan dikalahkan. Ya. Justru kita akan mempengaruhi. Ini hasil dari riset yang enggak pendek, lama gitu. Jadi formula kita tawarkan supaya teman-teman peminat organik juga mantap gitu loh Bapak. Kalau teknologi kita ketinggalan, wah susah itu. Sebenarnya kalau teknologi ini juga dunia itu kan juga bergerak ke arah organik. Jadi bantuan yang teknologi yang organik itu banyak sekali. Eropa itu semen banget kalau Iya. Hanya kami memang terus terang nuwun sewu kita nggak sensitif dari hal-hal yang berbau proyek gitu-gitu. Kami pengalamannya nggak selalu indah. Jadi makanya kita lebih memilih jalur yang kejamiahan saja. Kita pelan tapi pasti supaya teman-teman makin kuat bahwa ini pilihan ibadah. Itu nanti ekonominya akan ikut lah, gitu aja. Kami siap untuk itu. Kami hanya masih ngejar saja. Nanti sampai ya memang kami targetnya minimal 20 hektar minimal. Meskipun nanti ada di beberapa desa gitu. Ini masih kita kejar. Oke, Pak Bambang. Sebenarnya bagus karena saya juga ragu itu yang ditawarkan dari Blora itu sudah sertifikasi atau belum? Belum ada. Karena belum. Saya kalau data yang saya dapat dari Lesos itu sih belum ada. Belum ada. Iya, belum ada. Katanya Pak Kiai. Terima kasih Pak Bambang, Namo Hipur. Silaturahmi ada